status ilahi Anda membuat apa? Menunda ajal tiba. Amin. Maka letakkan, carilah, temukan, miliki damai sejahtera ilahi yang disampaikan tadi. Sehingga mati kapan saja, mati di mana saja, Anda minta ditunda Tuhan kasih. Karena Anda gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah saudaraku terkasih, kita berjumpa lagi pada hari ini membahas hal yang sangat penting bagi seluruh manusia. Menunda ajal tiba. Wow. Tapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang atau ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. nantikan Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Saudara, Pak Matius menyampaikan, ada yang bertanya, kok teori-teori Pak? Tidak. Pak Matius ditugaskan Tuhan bersama teman-teman untuk menyampaikan apa yang disebut kebenaran. Kebenaran itu bahkan harusnya pada umumnya itu dialami, dirasakan. Maka menunda ajal tiba udah 3 kali Pak Matius ditunda Tuhan, puji Tuhan. Ajalnya 96 harus dibaloning. Dokter spesialis jantung mengatakan kalau nggak dibaloning kamu umurmu tinggal 22 tahun. Dan tidak dibaloning, Tuhan ngasih cara untuk tidak dibaloning. Mobil tronton
yang pertama Nubrupa Matius pada usia 50 tahun. Ya kan, ada yang sebelumnya nyaris menghancurkan mobil yang Pak Matius naikin, dan banyak lagi menunda ajal tiba. Sesungguhnya sudah dibantu sama Pasca Ungu nih. Andai ku tahu kapan ajalku tiba. Tapi tentu saja bukan berarti menyitir lagu itu sepenuhnya, tetapi sesungguhnya kematian manusia bukanlah suatu akhir perjalanan hidup manusia. Kalau akhir udah nggak usah takut-takut toh, ya kan, selesai. Tetapi sesungguhnya kematian atau kemeninggalan adalah awal dari kehidupan roh yang dua. Indah di Firdaus atau siksa kubur yang mengerikan di alam maut karena memiliki dosa dan kejahatan. Itu, saudaraku yang kekasih. Nah, pertanyaannya, apakah Anda ingin menunda kematian, menunda ajal tiba untuk menyiapkan pilihan Anda ke Firdaus atau ke alam maut? Iya kan? Karena dosa gimana lagunya Pak Matius tidak hafal, tadinya pengen dinyanyikan tapi masih belum tahu peraturannya, apakah kemudian terkena denda atau dan segala macam. Saudaraku yang kekasih, apakah kematian? Apakah sesungguhnya kematian? Saya tidak memandang dari kacamata medis. Ya, saudara bisa cari di YouTube dan tentang kematian. Yang kita bahas adalah kebenaran-kebenaran ilahi tentang kematian, tentang ajal. Berbeda dengan binatang yang hanya memiliki tubuh dan jiwa. Binatang gak akan takut mati. Tubruk mobil, kejatuhan kelapa, ya udah selesai, karena hanya tubuh dan jiwa. Tetapi sekali lagi, manusia memiliki tubuh rohaniah atau roh. Ya udah kita bahas, cuman ini saya ulang untuk mengingatkan. Dan ada roh, tubuh dan jiwa. Ada 3, saudaraku. Kalau meninggal ini habis. Ini hidup. Sekali lagi, mau hidupnya di alam maut atau di alam maut atau di Firdaus. Maka saudaraku yang kekasih, kita sudah pernah membahas bahwa manusia terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Terdiri dari tubuh alamiah dan tubuh rohaniah dan tubuh alamiah. Maka saudaraku yang kekasih, kita sekarang membicarakan soal tubuh rohaniah. Kalau mati kemana? Kalau meninggal kemana? Kalau wafat kemana? Kalau almarhumah, lalu rohnya kemana? Nah, ini penting. Saudaraku yang kekasih, jika masih ada dosa dan kejahatan, betul, sangat-sangat menakutkan. Mengapa? Karena kalau mati, begitu mati, plek, ya kalau matinya agak lama gitu, plak, maka rohnya akan berangkat ke alam maut yang pertama. Kemungkinannya kalau masih memiliki dosa dan kejahatan, maka sudah pasti masuk alam maut atau siksa kubur. Itu sungguh tempat yang sangat mengerikan, saudaraku.
sangat mengerikan, gelap sekali. Ayat-ayatnya nanti saudara baca dulu di YouTube tentang YouTube Ilahi Pak Matius tentang alam maut, siksa kubur, udah ada. Ya, tinggal dicari aja. Jadi, yang pertama adalah sangat mengerikan. Belalangnya bisa kala jengkingnya sebesar kuda, punya sayap seperti belalang. Penyiksanya nih, ya, kalau menyengat nggak bisa mati orang roh, sakitnya luar biasa, mengerikan. Yang kedua, menakutkan. Ya, tadi binatang-binatang yang digambarkan sangat mengerikan, menakutkan, ya. Penyiksanya juga seperti singa dan seterusnya. Maksud saya nggak akan nakut-nakutin saudara, karena saudara pasti sambil mendengarkan ini sudah siap-siap untuk mempersiapkan masuk Firdaus kalau meninggal. Karena meninggal bisa kapan saja, di mana saja, ya kan? Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa malam ini, ya. Saudaraku yang kekasih, barusan saya kehilangan seorang sahabat yang puji Tuhan 1 hari sebelumnya, ketika dia sakit jantung lalu masuk ke rumah sakit, masih sempat murid-murid Tuhan mendatangi, membawa ke Tuhan, sehingga nggak nyangka besoknya meninggal. Padahal usianya baru belum sampai 60 kalau nggak salah. Saudaraku yang kekasih, mengerikan, menakutkan, menjijikkan. Digambarkan loh nih ya, ini penggambaran secara fisik, bahwa ulat-ulat menjadi selimut, cacing-cacing menjadi kasurnya. Ya latihan lah, ayo silahkan latihan. Saudaraku yang kekasih, dan gelap-gelap gelita. Tempat yang sangat gelap gelita. Maka saudaraku yang kekasih, apakah itu hanya untuk nakut-nakutin? No. Perhatikan, roh saya dan roh saudara. Pada waktu di Eden bumi dulu, sebelum turun ke bumi, bukan di surga ya, di Eden, pada waktu penciptaan bumi dan langit, roh saudara dan saya sudah menyaksikan bagaimana alam maut, tempat yang gelap sekali. Jadi tahu kita. Jadi bukan untuk nakut-nakutin, nggak usah. Roh saudara udah takut. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yes. Kegelisahan roh adalah kalau tubuh alamiahnya mati. Tatkala ajal tiba, rohnya masuk ke alam maut. Itu yang tadi disebut apa? Janganlah gelisah. Gelisah. Sehingga dia disiksa. Begitu mati, rohnya masuk ke alam maut, siksa kubur, disiksa sampai kiamat datang. Mengerikan kan? Menakutkan kan? Menjijikkan kan? Yes. Jadi, saudaraku yang kekasih, kalau saya dan saudara, masa nggak mau ikut ayah? Kalau si manusia itu memiliki dosa dan kejahatan, so pasti di situ.
kalau saudara tadi menunda ajal tiba untuk mempersiapkan diri, maka Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Oh, 26 dulu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Roh Kudus akan mengatakan kamu berdosa. Buang dosamu, minta ampun kepada yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Lanjut. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan? Apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan oleh dunia tidak kepadamu. seperti apa yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu tadi. Obatnya ya damai sejahtera ilahi, ya kan? Jadi nggak usah gentar. Maka kalau saudara sudah punya damai sejahtera ilahi, mati kapanpun dimanapun nggak ada, rohnya nggak takut. Amin. Roh Anda nggak akan takut. Anda nggak akan nyanyi lagi, andai ku tahu kapan ajalku tiba. Saudaraku yang kekasih, kenapa kalau saudara memiliki damai sejahtera, kalau meninggal kapan saja, di mana saja, maka roh saudara, ya entah mati kecelakaan, mati santai, mati yang kayak apa, tapi roh saudara akan masuk ke Firdaus. 2000 tahun yang lalu Firdaus telah saya ulangi lagi sejarahnya. Sejak Adam dan Hawa berdosa, maka Adam dan Hawa diusir dari Firdaus. Juga Lucifer diusir dari Firdaus ke bumi. Dan kemudian baru 2000 tahun yang lalu trok dibuka Firdaus oleh anak manusia. Cukup jelas saudaraku yang kekasih, 2000 tahun yang lalu. Maka ketika yang di sampingnya sang anak manusia disalib, yang satu nggak percaya, yang satu menghujat, yang satu percaya. Kepada yang percaya, siapa sang anak manusia, walaupun sama-sama kesakitan, dia katakan, saat engkau menjadi raja, bawalah aku, maka engkau akan bersamaku saat ini juga ke Firdaus. Dan 3 hari kemudian setelah mengikuti Yesus di alam maut, bersama-sama mereka yang bangkit dari antara kebangkitan pertama dari antara orang mati berbondong-bondong masuk Firdaus, dan manusia-manusia yang ikut Kristus. Ini bukan agama nih ya, bukan religi, bukan Taurat yang manapun. Kenapa? Karena yang ikut Kristus adalah Wahyu, ya, adalah Wahyu 7. Saya cari dulu ya. Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak. Suatu kumpulan besar orang banyak. Yang tidak dapat terhitung banyaknya. Yang tidak terhitung banyaknya. Dari segala bangsa. Segala bangsa. Dan suku. Suku. Dan kaum. Kaum. Dan bahasa. Dan bahasa.
berdiri di hadapan takhta. Ini menunjukkan juga religi Taurat dan Kitab Para Nabi, ada bahasa dan kaum. Terus Dan di hadapan anak domba, di hadapan anak domba, memakai jubah putih, orang-orang manusia-manusia yang taat kepada sang anak domba, dan memegang daun-daun palem. manusia-manusia yang memenangkan masalah-masalah bersama Tuhan dalam hidup ini. Mereka akan masuk Firdaus. Kelak setelah kiamat mereka akan masuk ke surga kekal. Maka saudaraku yang kekasih, tentang Firdaus saudara juga bisa cari di YouTube Pak Matius yang sudah tayang. Kapan ya cari, nah ada 284 loh YouTube yang sudah beredar. Pertanyaan yang selanjutnya, udah siap untuk ke Firdaus? Catat ya, catat. Mengapa orang mati dan penyebabnya? Karena saudara berada di bumi. Karena kita ada di bumi. Oh kalau gitu saya lari ke bulan. Bulan itu termasuk bumi. Bumi ada yang bumi yang kita injak, bumi alam raya ini yang diciptakan Allah adalah bumi juga. Bumi dan isinya lah, kalau saudara mau lengkap ininya. Seluruhnya itu ketika berada di bumi, maka tidak ada pohon kehidupan. Kalau di Firdaus dulu ada. Maka Adam sampai 3 periodik. 3 periodik itu bisa 3 miliar tahun ya. Atau ya bisa lah 2 miliar tahun. Kalau dihitung-hitung pakai matematis sekuler, bisa. Hawa mungkin lebih muda. Saudaraku yang kekasih, di sana ada pohon kehidupan yang sebetulnya ada di surga juga. Sehingga roh-roh yang salah, roh-roh yang loyo-loyo karena salah, keliru di dalam melaksanakan kehendak Allah akan makan buah pohon kehidupan. Kemudian sesungguhnya dari awal manusia-manusia itu memiliki apa yang disebut sebagai waktu yang panjang. Adam sampai hampir 1000 tahun dan seterusnya saudara bisa baca. Tetapi ketika manusia itu kemudian, perhatikan baik-baik. Ketika manusia itu kemudian hanya mengurus urusan tubuh alamiah saja, maka itu dianggap tidak sesuai dengan tujuan Allah menawarkan manusia turun ke bumi. Sehingga Kejadian 6 ayat yang ke-6, Kejadian 6 ayat ke-5 dulu. 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Tuhan pada saat itu cuman cewek cuman ke salon, udah ada salon belum ya? Cuman ngacaknya belum ada kaca ya kak, di air. Dandan mempercantik diri cewek-cewek, cowok-cowok cuman fitnessnya pakai tradisional, bukan fitness ke top mall ya. Fitness kokoh perkasa, maka disebut raksasa. Tapi sebenarnya bukan raksasa, badannya memang jauh lebih besar dari kita, tapi bukan raksasa gambaran raksasa segede 10 meter, bukan ya. Lanjut. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya mereka akhirnya cuman kumpul. Belum kebo udah ada sih.
kebo udah ada, tapi karena itu bukan di Indonesia, mungkin kumpulnya dinosaurus kali ya. Ya kumpul dinosaurus, tapi dinosaurus nggak kumpul kebo lah. Maka itu kejahatan. Lanjut. Selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Yes. Maka menyesalah Tuhan. Menyesalah Tuhan. Bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Yes. Dan hal itu memilukan hatinya. Memilukan hatinya. Maka dalam ayat sebelumnya dikatakan umurnya cuma 120 tahun. Sekitar segitulah. Ya mungkin bisa ada 130, 140, pokoknya sekitar segitulah. Saudaraku yang kekasih, ya, mereka memiliki dosa dan kejahatan. Mereka memiliki hutang maut, membuat apa yang disebut kematian menakutkan. Ya, menakutkan. Belum lagi dosa yang dibuat sendiri maupun dosa yang atau hutang maut yang diturunkan atau warisan. Maka saudaraku yang kekasih, ya memang penyebab teknisnya ada hukum sebab akibat. Sampean itu lompat dari bukit ke jurang ya meninggal. Kalau saudara kemudian membacok orang atau dibacok orang, itu namanya wafat. Ya kan? Kalau saudara bacok orang lalu dibacok mati juga mati. Maka saudaraku yang kekasih sami mawon, rohnya kalau mati masuk ke siksa kubur atau alam maut. Maka mati bisa macam-macam. Kena gempa bumi, yang penting Anda tidak memiliki dosa dan kejahatan. Saya ingin sampaikan kepada saudara juga manusia yang mudah dihapus dosanya dan kejahatan, maka disebut sebagai manusia yang sudah lahir baru ilahi tetapi kosong. Ya, tidak mengerjakan apa-apa. Roh jahatnya masuk lagi, nasibnya lebih buruk. Kalau mati juga masuk alam maut. Yang penting sekarang, sebenarnya nggak penting sekarang, ini penting juga, tadi juga penting. Dapatkah kematian ditunda? Iya dan tidak. Kalau saudara terlihat memohon kematian ada dua ya. Kematian disebabkan oleh iblis, kematian disebabkan oleh Tuhan. Bukan sebab akibat, penyebabnya bisa macam-macam, ketubruk kereta api, diketubruk motor, tetapi yang berhak menentukan kematian adalah Tuhan, Allah, Sang Anak Domba, dan Lucifer CS, iblis. Ya. Jadi bagaimana supaya judulnya apa tadi ya? Supaya kematian tertunda, supaya ajal tertunda. Maka saudaraku yang kekasih, yang pertama saudara harus membuang dosa dan kejahatan. Lahir baru ilahi sehingga dosa dan kejahatannya disucikan. Setelah lahir baru ilahi masih hidup. Waduh, ya harus jaga-jaga jangan sampai dosa dan kejahatannya nongkrong lagi, membuang karakter buruk, kenajisan dan sintus yang ada dalam diri. Tentu saja seorang yang sudah lahir baru ilahi, iblis dan anak buahnya tidak suka. Mereka pasti akan mengintip terus. Maka saudaraku yang kekasih, tengok apakah ada
yang disebut sebagai apa ya, dosa keturunan aja dulu. Ada nasib buruk yang ada dalam keluarga. Contohnya adalah bahwa ada kasus ya berapa lama yang lalu, seorang, ya kita kasih nama K aja, inisialnya K aja, yang seharusnya nggak harus koma di rumah sakit, ya. Kemudian ternyata sudah keburu koma, nggak sadar, makanya dilayani beberapa bulan yang lalu. Akhirnya dibereskan. Yang seharusnya dia sadar, ayahnya mati muda, umur 40 udah ayahnya, atau belum umur 40 meninggal. Dia besar, adiknya belum ada setahun meninggal. Harusnya tahu, harusnya cerdik. Ya, tapi puji Tuhan masih sempat dia dilayani saat koma. Tuhan akan memberikan kebenaran-kebenaran, tapi manusianya yang kadang-kadang tidak bisa digembalakan. Maka sebetulnya saudaraku yang kekasih, yang dibutuhkan adalah tengok juga kenajisan, karakter buruk dan absintus yang ada dalam diri saudara sendiri, karena setelah lahir baru ilahi harus dibuang semuanya. Kalau enggak ya menjadi sasaran iblis, roh-roh jahat memasuki diri Anda kembali. Tentu saja memikul salib, tadi menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Artinya Anda siap-siap. Jadi tidak hanya membuang dosa dan kejahatan. Kecuali kalau saudara habis dilayani meninggal. Banyak, kita punya ratusan kasus. Lagi koma, dilayani meninggal, atau baru sakit, baru berapa hari yang lalu. Sehari dilayanin, besoknya meninggal. Maka saudaraku, kalau saudara masih hidup setelah lahir baru ilahi, setelah membuang dosa dan kejahatannya, apa yang harus dilakukan? Menjadi terang, menjadi garam, menjadi terang bagi diri sendiri untuk membuang karakter buruk, kenajisan dan absintus. Menjadi terang bagi orang lain yang tadinya matanya gampang melotot, disalib aja melotot. Ya kan? Dibilang, maaf, ada yang nyalip kemudian setan lu. Kenapa tidak bilang setan gue? Saudaraku yang kekasih, yang demikian-demikian itu menyebabkan roh-roh jahat memiliki saat-saat yang baik untuk masuk kembali. Maka harus dibalik, saudara harus menjadi terang, lemah lembut. Tadinya mungkin ke saudara galak, "Oi, saya ini suku anu terkenal galak." Udah, tadi segala suku, segala kaum yang ikut Kristus, mau saudara suku anu, agama anu, no problem, amin, no problem, ikut Kristus. Saudara menjadi lemah lembut, nggak gampang marah. Disalib. Kalau dilewatin apa disalib juga ya? Disalib, saudara. Oh, kasihan, mungkin buru-buru mau ke WC, maaf, atau buru-buru anaknya harus jemput. Santai aja, positive thinking aja. Ya kan, jangan langsung bereaksi negatif. Ya kan?
Juga mungkin kalian anak-anak muda yang dibully. Ya, kemarin tuh ada yang dibully langsung saking sebelnya dia ngebom. Ya, nggak boleh. Saudara kalau anak Tuhan ya sudah dibully, santai aja. Santai aja, doakan Tuhan ampuni dia. Ya, sadarkan dia. Sehingga waktu, energi, dan status ilahi Anda membuat apa? Menunda ajal tiba. Amin. Maka letakkan, carilah, temukan, miliki damai sejahtera ilahi yang disampaikan tadi. Sehingga mati kapan saja, mati di mana saja, Anda minta ditunda Tuhan kasih. Karena Anda potensi ilahi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan anak-anakmu ke dalam tangan-Mu. Meteraikan kebenaran-kebenaran yang disaksikan oleh anak-anak-Mu. Mari Tuhan Kau berkati supaya anak-anak boleh memiliki waktu yang panjang untuk membereskan diri, supaya memiliki damai sejahtera yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa minta syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati, salam.